Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa dimanapun kalian berada. Saya percaya yang mengikuti acara ini adalah orang-orang terpilih. Amin. Mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti sapaan rohani pada malam hari ini yang diadakan oleh Badan Pelayanan Nasional. Dan malam hari ini saya juga mengajak dan mengetuk hati Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk memberikan persembahan kasih. Persembahan kasih diberikan untuk para pelayanan BPN dimanapun pelayanan itu, dari Indonesia sampai bahkan ke dunia. Bagaimana caranya? Silahkan mentransfer ke nomor rekening ada di depan layar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Persembahan kasih ini bukan untuk kami, tapi untuk kerajaan surga. Ya, pada malam hari ini mari sama-sama kita buka hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Berkat-Mu yang sungguh melimpah bagi kami. Hari demi hari kami lalui dengan penuh berkat daripada Engkau. Dan kami tidak dapat membalas apapun yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus. Mari kita lakukan pujian ini dengan segenap hati. Mari kita katakan bersama-sama. Kau
Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk menyanyikan lagu ini dengan segenap hati Engkau. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Benar Tuhan, tidak dapat kami membalas kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau rela mati, Engkau rela berkorban bagi dosa-dosa kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pewartaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Ajar kami untuk menjadi seorang murid yang mau mendengar firman-firman yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam program Sapaan Rohani. Perkenalkan, nama saya Cecilia Wahyu Rejeki. Saya berasal dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini, kita suka tidak suka, mau tidak mau, dituntut untuk banyak mengalami perubahan. Baik itu perubahan dalam pola hidup, perubahan dalam pola asuh, bahkan perubahan di dalam pola kita beribadat. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk work from home dan membatasi mobilitas umum, ini membawa akibat kepada orang-orang yang biasanya rutin melakukan aktivitas di luar rumah, sekarang harus melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Banyak dari mereka yang tidak siap dengan keadaan seperti ini, bahkan tidak sedikit pula dari mereka mengalami tekanan di dalam kehidupannya. Ditambah pula tantangan dan godaan dunia saat ini yang semakin besar menarik manusia untuk menjauh dari Allah. Manusia saat ini menjadi suatu pribadi yang individualis. Manusia saat ini lebih mengandalkan kekuatan mereka. Dan tidak jarang banyak orang-orang yang percaya yang sudah tidak menjadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan Kristianinya. Untuk menghadapi tantangan dan godaan dunia inilah, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah dibaptis, kita wajib masuk di dalam satu komunitas Kristiani.
Kenapa? Karena komunitas Kristiani ini adalah merupakan salah satu dari sarana pertumbuhan iman dan kehidupan Kristiani kita. Komunitas Kristiani ini juga merupakan wadah bagi kita untuk mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus yang kita miliki. Namun memang tidak dipungkiri, saat ini juga pandemi ini mengakibatkan perubahan di dalam pola kita beribadah. Dulu yang kita boleh ke gereja dengan bebas, mengikuti misa dengan bebas, sekarang misa diadakan secara online, walaupun ada beberapa dari gereja-gereja yang sudah membuka diri untuk melakukan misa secara offline, tapi dengan membatasi jumlah umat yang hadir dan juga dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pula dengan persekutuan doa. Kalau dulu kita boleh setiap minggu hadir di dalam satu tempat, bersekutu bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman bersama, melakukan aktivitas bersama, bahkan bertatap muka secara langsung dengan bebas. Saat ini kita mengalami satu perubahan. Persekutuan doa yang tadinya dilakukan di satu tempat secara bersama-sama, sekarang kita lakukan bersama-sama di dalam ruang meeting virtual. Sehingga lebih membatasi lagi interaksi antara umat yang hadir. Namun kita juga melihat dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak menutup kemungkinan ini adalah satu momen yang baik di mana kita boleh menghadirkan gereja dan kuasa Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk dapat hadir di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun interaksi dengan sesama ini dibatasi, kita berdoa agar supaya api dan semangat untuk berkomunitas itu tetap berkobar-kobar dan ada di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar api itu tetap ada dan berkobar di dalam hati kita, dan juga di dalam hidup berkomunitas kita masih dapat merasakan kesatuan dengan Kristus, kesatuan dengan sesama anggota sebagai satu keluarga yang dapat saling menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita temukan jawabannya bersama-sama di dalam kitab suci lewat cara hidup jemaat yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul babnya yang kedua, ayat yang 41 sampai 42, dikisahkan bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mungkin ada yang bertanya, apakah cara hidup jemaat yang perdana ini masih relevan dengan keadaan kita saat ini? Jawabannya, masih Bapak Ibu yang terkasih. Karena ini adalah firman Tuhan yang mengatakannya, dan firman Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Lalu apa yang dilakukan oleh jemaat yang pertama ini supaya kita boleh tetap mengobarkan api untuk berkomunitas dan juga merasakan kesatuan dengan Allah dan sesama? Yang pertama, kita melihat Lukas sebagai penulis dari Kisah Para Rasul ini memberikan satu gambaran yang ideal bagi pertumbuhan atau bagi kehidupan komunitas Kristiani zaman itu, dan juga pesannya masih bergaung dan pesannya masih dapat kita lakukan sampai saat ini. Yang dilakukan oleh jemaat perdana adalah yang pertama, mereka bertekun. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam pengajaran para rasul. Gereja mula-mula itu berkembang di bawah kepemimpinan para rasul setelah mereka mengalami Pentakosta. Jemaat perdana ini mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Tanda kalau seseorang telah menerima Yesus dan mengalami kepenuhan dalam Roh Kudus, orang ini bukan hanya semangat untuk mengikuti Yesus, tetapi juga orang ini punya semangat untuk bertekun di dalam pengajaran para rasul. Bapak Ibu sekalian, kita melihat
Bertekun artinya itu terus-menerus, tanpa henti. Mereka bertekun, mereka melakukannya dengan tanpa paksaan. Mereka melakukannya dengan sukarela. Mereka mengikuti pengajaran para rasul. Mereka mencari apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan mereka, dan mereka membuat satu relasi kesatuan dengan Allah sendiri lewat pengajaran para rasul. Inilah hal utama dan yang pertama yang harus dimiliki oleh sebuah persekutuan doa atau juga komunitas Kristiani, terlebih lagi khususnya bagi kita masing-masing sebagai anggota dari komunitas Kristiani tersebut, yaitu kita memiliki persekutuan dengan Allah sendiri, relasi dengan Allah, dan juga kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh jemaat yang perdana? Yang dilakukan oleh mereka selain mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka bersekutu dan mereka punya persekutuan dengan Allah sendiri, mereka juga melakukan persekutuan dengan sesama anggota persekutuan mereka, yaitu dengan sesama manusia. Ini yang tidak boleh dilupakan di dalam satu persekutuan. Mereka berkumpul bersama-sama tiap-tiap hari, Bapak Ibu. Bukan hanya pada hari-hari tertentu, tapi pada tiap-tiap hari, sehingga terciptalah satu bukan hanya persahabatan, tapi satu ikatan, satu kesatuan, satu kesehatian di dalam persekutuan jemaat yang pertama ini. Kesatuan, kesehatian inilah yang diinginkan oleh Allah sendiri terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Dan apa saja yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul bersama? Yang mereka lakukan adalah mereka melakukan tindakan kasih. Mereka juga memberikan perhatian yang tulus kepada sesama anggota persekutuan mereka. Mereka saling membantu untuk yang membutuhkan. Mereka saling menegur bila ada yang bersalah. Mereka juga saling menghibur jika ada yang sedang bersedih. Mereka melakukan itu, mereka memberikan semuanya itu untuk keperluan bersama dibandingkan untuk keperluan pribadi. Itu yang mereka lakukan pada saat itu. Dan kalau kita melihat ketika mereka melakukan ini satu sama lain, kasih Allah ada di dalam persekutuan mereka, nyata di dalam tindakan mereka, nyata di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang pertama ini juga selain mereka melakukan persekutuan bersama dengan sesama, mereka juga melakukan yang namanya memecah roti. Memecah roti ini juga yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada para rasul dan dilakukan oleh jemaat yang perdana ini. Memecah roti kalau saat ini kita bisa artikan dengan mengikuti Ekaristi. Ekaristi itu adalah merupakan sumber dan puncak dari kehidupan gereja. Janganlah kita meninggalkan kehidupan persekutuan kita dengan meninggalkan mengikuti Ekaristi setiap minggu ataupun setiap hari. Mengikuti Ekaristi adalah mengikuti jam di mana misa itu berlangsung, bukan nonton hasil dari live streaming yang sudah dilakukan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat cara hidup jemaat yang perdana ini, nampak di dalam mereka berkat mereka boleh rasakan, lalu mereka juga boleh berbagi suka dan duka, mereka boleh saling melayani satu sama yang lain, mereka juga boleh memberikan kesaksian kepada dunia bahwa inilah kasih Kristus yang mereka dapatkan dalam persekutuan yang indah ini. Lalu yang ketiga, yang jemaat lakukan pada jemaat pertama ini yang mereka lakukan adalah mereka berdoa bersama. Banyak orang datang ke dalam satu persekutuan hanya untuk bertemu dengan orang-orang dalam persekutuan itu. Ataupun mereka datang hanya untuk
memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan untuk memuaskan keinginan mereka akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka diajak untuk berdoa bersama, untuk bersyafaat bersama, ada saja alasan yang mereka berikan. Tidak ada waktu, atau mungkin juga ada alasan tidak bisa berdoa. Jika tidak bisa berdoa, komunitas Kristiani inilah adalah tempat di mana kita belajar untuk berdoa. Bukan berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita juga berdoa bagi kepentingan dan kebutuhan dari sesama anggota komunitas. Doa itu adalah merupakan satu aktivitas rohani yang tidak kelihatan ketika kita panjatkan, tetapi akan menjadi kelihatan ketika doa itu dijawab oleh Allah sendiri. Dan jemaat yang pertama ini juga melihat jawaban dari doa-doa mereka, sehingga mereka merasakan kasih Allah. Mereka mengalami kasih Allah dan mujizat Allah dinyatakan dalam persekutuan mereka, sehingga mereka menjadi semakin percaya, mereka semakin melekat erat dengan Allah. Kita bisa melihat dampak dari cara hidup jemaat yang pertama ini, yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Adanya kesehatian, adanya kuasa Allah yang nyata bekerja di dalam diri mereka, dan juga kita melihat setiap hari jumlah mereka bertambah. Jumlah mereka bertambah untuk untuk orang-orang di sekitarnya boleh mengalami dan juga merasakan kasih Tuhan. Jemaat yang pertama ini tidak menjadikan dirinya eksklusif, tetapi mereka masih berkumpul dan juga masih bertemu dengan masyarakat di sekitar, yang pada saat itu mereka adalah orang-orang Yahudi, dan juga mereka berkumpul ini agar suatu saat mereka bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka, sehingga banyak yang terpanggil untuk masuk di dalam komunitas Kristiani. Inilah yang diinginkan oleh Allah sendiri ketika kita masuk dalam satu persekutuan doa atau dalam satu komunitas. Bukan hanya kita memperoleh berkat, tapi kita juga boleh menjadi berkat bagi yang lain. Kita juga boleh menawarkan kasih Tuhan, membawa Tuhan sendiri kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka boleh mengalami kasih Allah dan mereka juga masuk di dalam komunitas Kristiani kita. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa persekutuan adalah wadah kita untuk menyatakan kasih, menyatakan perhatian, dan juga menyatakan saling mendukung di dalam doa bagi anggota-anggota yang ada di dalam komunitas. Persekutuan ini adalah tempat di mana kita menyatakan kasih kita kepada Allah dan menyatakan iman kita akan kesatuan kita bersama dengan Allah. Dan biarlah melalui cara hidup jemaat yang pertama ini kita melihat adanya kesatuan dengan Allah, persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama, lalu cara pelayanan mereka dan kehidupan doa mereka. Ini boleh menjadi contoh dan teladan yang boleh kita ikuti di dalam kehidupan atau di dalam juga komunitas Kristiani kita. Sehingga ketika kita melakukan ini semua, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat yang perdana. Yaitu mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, mereka boleh mengalami pertumbuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah terjadi di dalam komunitas Kristiani kita. Marilah kita sama-sama saling mengobarkan semangat api di dalam berkomunitas. Dan biarlah cara hidup jemaat yang perdana ini menjadi satu teladan bagi kita, untuk kita juga boleh mengalami di dalam komunitas kita persekutuan yang indah dengan sesama, dan juga kita dapat merasakan persekutuan dengan Allah sendiri, sehingga kita boleh dapat saling menumbuhkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Dan biarlah banyak orang yang boleh melihat dan mengalami kasih Allah dalam komunitas Kristiani, mereka juga boleh bersama-sama
berkumpul di dalam komunitas kita dan boleh bersama-sama bertumbuh imannya di dalam komunitas. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita tundukkan kepala, untuk kita boleh sama-sama berdoa untuk meminta Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang mengobarkan api semangat pelayanan itu dan berkomunitas itu di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk komunitas persekutuan rohani yang Engkau sediakan bagi kami. Anugerahilah kami rahmat persatuan sehingga kami dapat menjadi saksi pelayanan penuh sukacita. Semoga kami juga menjadi satu tubuh dan satu roh di dalam satu Bapa, satu iman dan satu baptisan dalam hidup rukun. Anugerahilah kami kerendahan hati untuk mendengarkan suara-Mu, untuk menanggapi panggilan-Mu, dan juga untuk menghadirkan, membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Roh Kudus, bimbinglah kami dan kobarkanlah hati kami untuk penuh semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam umat beriman. Buatlah kami juga menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh firman yang sangat memberkati kita semua dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Dan saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih untuk mengikuti acara Sapaan Rohani BPN ini yang diadakan pada setiap hari Kamis dan Sabtu di channel YouTube Karismatik Katolik BPN ini. Mari kita ikut acara ini dan saya percaya semua itu adalah rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Dan malam hari ini saya mengundang juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit. Bangkit bersama Yesus yang telah mati dan bangkit kembali untuk menebus kita semua. Amin. Yesus yang mati lalu bangkit untuk kita semua, membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, menebus segalanya untuk hidup kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.